Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok industri petrokimia beranggotakan saya Aditya Damas, lalu ada Blasius Fajar, lalu ada Jonathan Immanuel, lalu ada Rehan Krishna dan Faiz Hamzah. Yang pertama, apa itu industri petrokimia? Industri petrokimia merupakan industri yang bergerak di bidang pengolahan minyak bumi dan gas alam dengan mempertimbangkan kebutuhan manusia akan bahan-bahan kimia yang dihasilkan dan pemanfaatannya dalam menunjang kegiatan manusia. Lalu ada dua bagian besar petrokimia. Yang pertama ada bahan baku, biasa disebut industri petrokimia hulu. Industri petrokimia hulu akan mengolah bahan dasar yang digunakan menjadi produk setengah jadi atau produk antara. Contohnya metanol, etilena, benzena, dan butadiena, dan propilena. Pada industri petrokimia hulu, bahan setengah jadi tersebut akan dikirim ke industri petrokimia hilir untuk diolah menjadi produk siap pakai. Yang kedua ada produk setengah jadi atau biasa disebut industri petrokimia hilir. Industri petrokimia hilir adalah pengolahan produk setengah jadi yang dijadikan produk siap untuk dipakai dan digunakan. Contohnya seperti nilon, plastik, karet sintesis, dan zat peledak. Pada industri petrokimia hilir, bahan yang siap pakai siap untuk didistribusikan ke distributor untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Di industri petrokimia ada tiga jalur pembuatan. Yang pertama, jalur gas sintetik untuk menghasilkan amonia, metanol, dan karbon dalam pembentukan gas hidrogen. Dan karbon dapat dihasilkan dengan melalui tiga cara, yaitu dengan reaksi steam reforming pada pembentukan amonia menggunakan bantuan katalis dengan tekanan PSI. Yang kedua, jalur olefin. Gas olefin diperoleh melalui jalur olefin di mana menghasilkan butena atau butadiena, propilena, dan gas etilena. Gas ini termasuk dalam hidrokarbon tak jenuh yang mempunyai ikatan rangkap terbuka sehingga ia mudah berpolimerisasi dengan yang lainnya yang dapat menghasilkan suatu produk yaitu produk primer. Produk utama yang dihasilkan dari jalur olefin ini adalah etilena dan propilena. Yang ketiga ada jalur aromatik. Jalur aromatik adalah jalur yang didasarkan pada pembentuk fraksi-fraksi aromatik diantaranya silena, toluena, dan benzena. Senyawa yang bersifat hidrokarbon tidak jenuh yang ikatan atom C-siklis disebut senyawa aromatis. Contohnya ikatan C6, C8, di mana dia mudah bereaksi dengan bersifat reaktif. Contoh produk dari jalur ini seperti senyawa nitrobenzene. Berikut merupakan kegiatan petrokimia. Kegunaan petrokimia. Yang pertama, ada aspal. Dalam kehidupan sehari-hari digunakan untuk membuat tanggul, bahan pembuatan jalan, pelapis tahan sebagai bahan isolasi kepada air, serta pada bahan pengurang korosi yang digunakan sebagai pelapis serta sebagai bahan briket aspal. Yang kedua, sebagai lilin. Lilin sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia, diantaranya dapat digunakan untuk mengkilap lantai, bahan baku semir, dan masih banyak manfaat lainnya. Yang ketiga, ada politam PP, bahan yang menghasilkan kantong plastik, karung plastik, dan tali rafia. Yang keempat, ada metanol. Juga banyak digunakan dalam laboratorium kimia, bahan bakar kendaraan, dan juga digunakan sebagai bahan bakar pesawat dan sebagai bahan baku untuk industri protein sintesis. Yang kelima, digunakan untuk pupuk dan pestisida. Amonia atau urea pada umumnya produk yang dihasilkan kegunaan dalam pembuatan produk. Dalam industri pestisida, pelarut dan aditifnya merupakan produk akhir petrokimia. Selanjutnya, pengolahan minyak bumi secara fisik. Pada teknologi pengolahan minyak bumi, pada unit proses pengolahan fisika yang meliputi unit distilasi atmosferik dan distilasi vakum. Dalam pengolahan minyak bumi, minyak mentah yang berasal dari sumber minyak dipisahkan dari gas dan kotoran yang ada. Selanjutnya, minyak mentah tersebut dibawa ke kilang minyak untuk dibersihkan lebih lanjut dengan proses crude delasting, dan yang larut dalam air akan hilang, dan minyak mentah siap untuk masuk ke unit operasi. Minyak mentah pada unit distilasi atmosferik dipisahkan berdasarkan titik didihnya. Selanjutnya, pengolahan minyak bumi secara kimia. Proses perengkahan
atau cracking. Yang pertama, thermal cracking merengkahkan molekul hidrogen dan berbagai fraksi minyak bumi menjadi produk olefin rendah, minyak bakar, dan kokas. Prosesnya berlangsung di unit freeze breaker dan choker. Satellite cracking, proses perengkahan berbagai jenis fraksi berat minyak bumi menjadi komponen utama pembentuk gas oil dengan pemakaian katalis, yaitu campuran silika dan aluminium. Yang ketiga, hydrocracking, proses penggabungan antara perengkahan dengan hidrogenasi, yaitu merengkah berbagai jenis bahan bakar minyak menjadi berbagai jenis komponen bahan bakar minyak. Yang kedua, proses pembentukan kembali atau isomerisasi, thermal reforming, proses tanpa katalis yang memakai panas untuk menghasilkan perubahan struktur molekul sehingga nafta beroktan rendah menjadi bensin bermutu anti ketuk tinggi. Satellite reforming, mengkonversi kumpulan nafta berat menjadi komponen gasolin dan hidrokarbon aromatik rendah dengan bantuan katalis. Yang ketiga, proses hidroisomerisasi, mengkonversi normal parafin menjadi isoparafin yang berangka oktan tinggi dengan bantuan katalis. Kemudian ada proses polimerisasi dan alkilasi. Proses alkilasi itu bertujuan mengkonversi umpan isobutana dan olefin jenis propilena, butilena, amilena menjadi alkilat dengan bantuan katalis asam, yaitu H2SO4. Kemudian yang kedua adalah proses polimerisasi, itu mengkonversi umpan olefin jenis propilena, butilene, dan amilena menjadi produk bensin polimer dengan bantuan katalis asam H3PO4. Proses polimerisasi ini sendiri terbagi menjadi 4. Pertama ada desulfuris, itu proses penghilangan kadar sulfur pada minyak bumi. Kemudian ada blending, itu pencampuran beberapa produk mendapatkan produk yang memenuhi spesifikasi. Kemudian ada hydroskimming, itu proses distilasi dan treating dari limbah-limbah yang dihasilkan dari crude oil dan proses treating untuk produk nafta. Kemudian ada proses pemurnian atau hydrotreating, itu produk hasil olahan minyak bumi untuk menghilangkan atau mengurangi impurities, misal contohnya sulfur, nitrogen, mercaptan, dan lain-lain. Kemudian ada pengolahan limbah. Dalam pengolahan limbah yang dihasilkan dari industri, itu caranya melakukan berbagai upaya dalam penanggulangan limbah dalam sumber-sumber pencemar yang ada di sekitarnya industri. Yang pertama, itu selalu menjaga kebersihan dalam industri, baik itu tumpahan zat-zat kimia maupun dari zat-zat lainnya, serta meminimalisir dampak tercemarnya lingkungan akibat penggunaan bahan kimia tersebut. Kemudian yang kedua, melakukan upaya penyempurnaan dalam proses pengerjaan, produksi, dan juga peralatan yang digunakan. Yang ketiga, itu memanfaatkan dari sisa-sisa industri yang dihasilkan. Kemudian yang keempat, menggunakan kembali sisa-sisa air buangan dari proses industri dan juga melakukan usaha yang tidak mengganggu baik terhadap peralatan maupun karyawan dan juga lingkungan. Kemudian yang kelima, menganalisis limbah sebelum dibuang ke perairan sekitar pabrik, diantaranya menganalisa beberapa kandungan zat kimia yang berbahaya seperti merkuri, raksa, dan timbal agar tidak mengganggu ekosistem air. Selanjutnya ada pengolahan limbah zat cair. Yang pertama ada secara fisika, yaitu dilakukan dengan cara sedimentasi, di mana cara ini berupa pemisahan secara gravimetri, flotasi, pengurangan atau stripping, absorpsi, ekstraksi, dan lain sebagainya. Yang kedua ada secara kimia, yaitu di mana cara ini yang umum digunakan dalam pengolahan air dari hasil buangan industri. Cara yang dapat diterapkan adalah dengan oksidasi, resipitasi, koagulasi, dan netralisasi. Secara biologis, di mana cara ini umumnya dilakukan dengan bantuan bakteri pengurai pada pengolahan air hasil industri. Yang kedua ada pengolahan limbah zat padat. Yang pertama itu proses recycle, di mana proses ini dapat dilakukan pada botol-botol yang berbahan plastik, diantaranya PET dan PVC. Di mana dalam proses ini dilakukan pemanfaatan kembali bahan bekas seperti botol bekas menjadi botol yang dapat digunakan lagi, yang dapat dilakukan dengan menambahkan bahan-bahan kimia yang menghasilkan produk petrokimia dan juga dapat mengatasi pencemaran yang merusak lingkungan.
Yang kedua ada proses pirolisa atau pirolisis, di mana proses ini dilakukan pada limbah polimer bekas, di mana dengan mengolahnya menjadi fuel oil dan juga dapat menanggulangi pencemaran yang merusak lingkungan sekitar yang disebabkan oleh limbah buangan ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.